Bab 1301. Alam Dao. Di langit berbintang yang luas, Mileye berjalan dengan pedangnya, dan di sampingnya ada Adelina Ye. Adelina Ye memandangi langit berbintang di kejauhan, tidak tahu apa yang sedang di pikirannya. Mileye tiba-tiba tertawa. "Adelina, kamu sepertinya sangat akrab dengan dunia bawah." Adelina Ye melirik Mileye dan mendengus dingin, "Kamu ingin tahu identitas asliku?" Mileye mengangguk, "Benar, aku sangat penasaran." Adelina Ye tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Melihat bahwa Adelina Ye tidak mengatakan apa-apa, Mileye tidak bertanya lagi, dia perlahan menutup matanya. Tenang. Dia memperkirakan kekuatannya saat ini seharusnya bisa bersaing dengan master alam kebenaran Taoisme. Tentu saja, dia tidak yakin bisa menang mutlak alam kebenaran Taoisme. Dia tidak berani meremehkan kekuatan master. Pada saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Kamu sekarang telah mengintegrasikan alam semesta 5 dimensi, alam semesta 6 dimensi, dan kerajaan dewa. Selain itu, kamu bersedia untuk membagikan kitab Taoisme. Pada waktunya, kekuatanmu akan lebih kuat dari dunia bawah." Membagikan kitab Taoisme. Dapat dikatakan bahwa sekarang Mileye meningkatkan keseluruhan kekuatan utama sendirian. Sejauh menyangkut Mileye, selama dia diberi sedikit lebih banyak waktu, akan ada lebih banyak master super di sisinya. Seperti Arrow dan Wine, begitu mereka mencapai alam asli escape yang sebenarnya, mereka pasti mampu berperang melawan master alam kebenaran Taoisme. Mileye tersenyum dan berkata, "Dunia bawah tidak akan memberiku begitu banyak waktu." Adelina Ye mengangguk dan berkata dengan lembut, "Iya." Mileye bertanya lagi, "Adelina, alam asli 3 kehidupan benar hanyalah sebuah batu?" Adelina Ye mengangguk, "Iya, tapi itu bukan batu biasa. Dia disebut batu Tao. Dapat dikatakan bahwa dia seistimewa kitab Taoisme." Mileye bertanya, "Apakah kamu tahu asalnya?" Adelina Ye mengangguk, "Hanya sedikit." Mileye bertanya dengan cepat, "Bisakah kamu memberitahuku?" Adelina Ye berkata dengan lembut, "Tanyakan sendiri padanya." Mileye menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin mengatakannya. Adelina Ye berkata, "Kalau begitu aku tidak bisa berkata apa-apa lagi." Mileye terdiam. Saat berbicara, Mileye tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Adelina Ye berkata, "Kita sudah tiba." Mengatakan itu, dia dan Mileye telah memasuki gurun, dan di ujung gurun, ada kegelapan. Mileye melihat ke arah tempat gelap, apakah itu dunia bawah di sana? Adelina Ye mengangguk, dengan sedikit kesungguhan di matanya, "Ya, saat orang dari dunia atas memasuki tempat itu, tubuh fisik mereka akan terkorosi." Mileye mengangguk sedikit, dan dia membawa Adelina Ye ke tanah gelap, dan di depan mereka berdua, Mileye menemukan benang merah yang tercetak di tanah di kedua sisi, tanpa akhir. Sisi kiri garis merah adalah dunia atas, dan sisi kanan adalah dunia bawah. Adelina Ye menunjuk ke atas, "Ini adalah alam Dao. Itu digunakan oleh kekuatan besar untuk memisahkan dunia bawah dan dunia atas." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba memelototi Mileye, "Jangan tanya aku itu siapa, aku tidak tahu." Mileye. Adelina Ye melihat ranah Taoisme. Sebenarnya, dahulu kala, penghalang ini sangat kuat sehingga master dari alam kebenaran Taoisme pun tidak berani mendekatinya, namun sekarang, kekuatannya tidak sebaik dulu. Berbicara tentang ini, ada sedikit kerumitan di matanya. Kebenaran agung. Nyatanya, banyak kebenaran agung di dunia telah dibalik, dan segala macam tatanan di dunia telah lama kacau balau. Urutan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya.
Mileye tiba-tiba berkata, jika kita ingin pergi ke sana, kita harus menyelesaikan ranah Tao ini terlebih dahulu. Adelina Ye mengangguk, kamu tidak boleh membiarkan kekuatan aturan Tao masuk ke tubuhmu, sehingga setelah kamu memasuki dunia bawah, tubuh fisikmu tidak akan rusak. Tentu saja, meskipun tidak ada aturan Tao, tubuh fisikmu juga tidak boleh rusak. Dia tidak lupa bahwa Mileye memiliki domain kematian. Mileye buru-buru berkata, kalau begitu, bisakah kita masuk? Adelina Ye tidak memiliki ekspresi di wajahnya, pergilah. Mileye berkedip, apakah masih ada masalah? Adelina Ye berkata, selama kamu melewati garis ini, kekuatan aturan Tao yang terkandung dalam alam Tao ini akan menyerangmu. Kamu mungkin dapat menahannya sekarang, tetapi jika kamu melakukan ini, gerakannya akan sangat membingungkan. Jika terlalu besar, itu akan ketahuan oleh dunia bawah. Mileye berkata dengan suara yang dalam, artinya, kita hanya bisa pergi ke sana secara diam-diam. Adelina Ye mengangguk, ya. Mileye tersenyum dan berkata, Adelina, apakah kamu punya solusi? Setelah hening sejenak, Adelina Ye berkata, kamu bisa menggunakan domain pedang. Domain pedang. Mileye mengangguk. Ketika dia berjalan ke alam Dao, domain pedang dilemparkan, dan ketika domain pedang menyelimuti alam Dao, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Dia buru-buru mundur dari domain pedang, lalu menatap Adelina Ye, ini. Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, tidak, domain pedangmu tidak dapat menanggung kekuatan alam Dao ini. Mileye mengerutkan kening, lalu apa yang harus aku lakukan? Setelah Adelina Ye melihat alam Dao untuk waktu yang lama, dia berkata, kamu bisa mencoba berkomunikasi dengannya. Mileye berkedip, maksudmu itu memiliki arwah? Adelina Ye mengangguk, ya. Namun, dia mungkin akan mengabaikanmu. Mileye sedikit bingung, mengapa? Adelina Ye berkata pelan, karena kekuatanmu tidak cukup kuat. Mileye sedikit mengangkat sudut mulutnya, aku punya cara lain. Adelina Ye memandang Mileye sedang mengeluarkan pedang, yang merupakan pedang pria berbaju biru. Roh pedang. Mileye mengambil roh pedang dan berjalan ke alam Dao, lalu dia memegang pedang dan dengan ringan menyentuh alam Dao. Ledakan. Kekuatan yang kuat tiba-tiba mengguncang Mileye berulang kali. Setelah Mileye berhenti, dia melirik pedang, dengan sedikit keraguan di matanya, apakah pria berbaju biru kehilangan muka? Pada saat ini, alam Dao tiba-tiba sedikit bergetar, dan kemudian, cahaya merah melayang keluar, dan di dalam cahaya merah itu, seorang gadis kecil tiba-tiba muncul. Gadis kecil itu berusia sekitar 15 atau 16 tahun, sedikit lebih tinggi dari Adelina Ye. Dia mengenakan gaun merah, dengan fitur yang indah. Roh alam Dao. Selain itu, Adelina Ye melihat Mileye, orang ini mengeluarkan roh alam Dao. Ini adalah bakat yang luar biasa. Gadis kecil itu menatap Mileye, kamu bukan master pedang itu. Mileye mengangguk, ya. Gadis kecil itu tiba-tiba maju selangkah, dan dengan langkah ini, dia muncul tepat di depan Mileye, dan dia hanya melihat ke arah Mileye, di mana master pedang ini. Kelopak mata Mileye berkedut, tidak ada di sini. Gadis kecil itu sangat marah, tidak di sini. Apakah kamu bercanda? Setelah berbicara, dia tiba-tiba meninju. Ekspresi Mileye berubah drastis, dia memegang pedangnya. Ledakan. Mileye mundur ribuan kaki dalam sekejap, dan begitu dia berhenti, tubuh fisik di dadanya terbelah, dan kekuatan yang kuat dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh fisik miliknya. Mileye terkejut, dia dengan cepat mengaktifkan domain pedang, dan menggunakan domain pedang untuk menahan kekuatan misterius itu. Tetapi pada saat ini, gadis kecil itu muncul di depannya lagi,
dan saat dia akan bergerak, Mileye buru-buru berkata, "Jika kamu menyerang lagi, aku akan memanggilnya untuk mengalahkanmu." Gadis kecil itu menatap Mileye dan tidak berbicara. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Siapa di belakangmu?" Mileye menoleh tanpa sadar, tetapi bagian belakang kepalanya kosong melihat adegan ini. Ekspresi Mileye berubah seketika, dan dia menoleh dengan tergesa-gesa, dan pada saat ini, gadis kecil itu meninju perutnya. Ledakan. Mileye terbang ribuan kaki jauhnya dalam sekejap, dan pada saat ini, ruang hampa yang dia lewati runtuh lapis demi lapis, dan ruang hampa dalam jarak 1000 kaki di depan gadis kecil itu langsung berubah menjadi alam ilusi. Setelah Mileye berhenti, dia memuntahkan beberapa suap darah, dan tubuh fisiknya bahkan lebih mengerikan, retak menjadi jaring laba-laba, seolah-olah akan hancur kapan saja. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang gadis kecil di kejauhan, dan berkata dengan marah, "Kamu sedang bermain trik." Oh sial. Dia tidak menyangka gadis kecil ini akan sekuat ini. Gadis kecil ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bagaimana mungkin dia mengira dia akan bermain trik? Bagaimana dengan sikap Master? Gadis kecil itu bertepuk tangan, dan dia menatap Mileye dengan dingin. Suasana di dunia bawah sudah sangat kacau. Dan sekarang kalian yang berasal dari dunia atas juga mulai membuat keributan. Sungguh ini sangat menyebalkan. Setelah berbicara, dia ingin menyerang lagi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melipat kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan menghancurkan dunia tiba-tiba berkumpul di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Adelina Ye berkedut. Kitab Taoisme. Pada saat ini, gadis kecil itu berhenti. Dia memandang Mileye dan sedikit mengernyit. "Trik macam apa yang kamu lakukan?" Kelihatannya sedikit kuat. Mileye menatap gadis kecil itu. "Apakah kamu ingin mencoba seni bela diriku sendiri?" Seni bela diri. Di samping, sudut mulut Adelina Ye sedikit berkedut. Ya Tuhan, dia punya wajah yang tebal untuk mengatakannya. Buatan sendiri. Sungguh tidak tahu malu. Gadis kecil itu memandang Mileye, "Kamu membuatnya sendiri." Mileye mengangguk, "Ya." Gadis kecil itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Jangan menggunakan trik ini, kita bisa bicara." Mileye. Gadis kecil itu melirik pedang di tangan Mileye, dan berkata, "Bisakah kamu memberitahuku di mana pemilik pedang ini?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Di tempat yang sangat jauh." Gadis kecil itu bertanya lagi, "Apakah kamu mengenalnya?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Dia adalah kakak laki-lakiku, Adelina Ye." Gadis kecil itu sedikit mengernyit, lalu mengapa dia begitu kuat dan kamu begitu lemah? Sudut mulut Mileye sedikit berkedut, "Apakah aku lemah?" Gadis kecil itu memandang Mileye, "Bukankah itu lemah?" Mileye berkata dengan lembut, "Katakan saja tujuanmu." Gadis kecil itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, bantu aku memanggil pemilik pedang ini, dan minta dia untuk membantuku." Mileye mencibir, "Kenapa?" Gadis kecil itu memandang Mileye dan tidak berbicara, tetapi dia mengepalkan tangannya tanpa sadar. Mileye juga tidak takut, dia membuat taktik dengan kedua tangan, dan kekuatan yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Pertempuran sudah dekat. Mileye tiba-tiba berkata, "Kamu ingin dia membantumu apa?" Gadis kecil itu berkata dengan lembut, "Bantu aku memotong sesuatu di tubuhku." Mileye bertanya, "Apa?" Gadis kecil itu memandang Mileye, sedikit tidak senang, "Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?"
Gadis kecil itu sedikit mengernyit. Kesepakatan. Mileye mengangguk. Aku akan membantumu menemukan kultivator pedang itu. Bagaimana menurutmu? Gadis kecil itu memandang Mileye. Apa yang kamu inginkan? Mileye berkata dengan serius, aku tidak menginginkan apapun. Gadis kecil itu sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Mileye berkata dengan serius, ini adalah kehormatan bagiku, Mileye, untuk dapat melakukan sesuatu untuk kebenaran agung. Bagaimana mungkin aku masih bisa mengajukan permintaan? Tidak, aku benar-benar tidak meminta imbalan apapun. Mulut Adelina Ye sedikit berkedut. Gadis kecil itu memandang Mileye, dan permusuhan di matanya tiba-tiba berkurang. Kamu lebih enak dipandang daripada orang-orang di dunia bawah. Saat dia mengatakan itu, dia sedikit menekuk jarinya, dan botol giok putih jatuh pada Mileye. Sembuhkan lukanya dulu. Adelina Ye bersambung.